Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang solih-solihah, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan semua juga tetap menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa perbanyaklah murojaah di rumah biar hafalannya tambah kuat dan hafalannya juga bisa nambah. Ya, pada kesempatan hari ini, pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang PPKN, subtema 4, tema 3. Jadi, perhatikan ya videonya, jangan sampai di skip atau dikebut. Perhatikan dengan seksama. Let's go. Ayo kita simak bersama-sama. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai tugas sebagai umat beragama. Jadi, tugas kita sebagai umat beragama yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jadi, ingatlah anakku semua, setiap kita harus saling menghormati dengan agama apapun. Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai biar tercipta kerukunan dan perdamaian di bangsa kita ini. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin. Di sekolah, ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita harus bersikap baik, sopan, dan santun kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Seperti pada gambar, terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi, kita semua harus bersikap baik kepada semua teman kita agar tercipta kerukunan dan tercipta kasih sayang sehingga tidak ada yang berkelahi atau saling olok-mengolok. Jadi ingat, bersikap baiklah kepada semua teman kita. Ya, materi mengenali ciri teman-teman. Ananda solih-solihah pasti memiliki banyak teman di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan mempunyai ciri yang berbeda loh. Apakah kamu memiliki teman laki-laki atau perempuan? Bagaimana ciri teman-temanmu? Bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Untuk menjawab 3 pertanyaan itu, kita simak lagi ya video selanjutnya. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, kita perhatikan gambar ya, untuk mengenali ciri teman-teman kita. Pada gambar, laki-laki menggunakan peci atau topi, sedangkan siswa perempuan menggunakan jilbab. Ciri yang kedua, laki-laki punya jakun dan perempuan tidak. Ciri yang ketiga, laki-laki biasanya memakai pakaian laki-laki seperti koko atau kemeja, sedangkan perempuan biasanya memakai gamis atau rok. Jadi diingat ya, bagaimana ciri-ciri dari segi pakaian atau segi fisiknya. Keberagaman suku bangsa Indonesia. Anda tahu semua kan, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Di antaranya, seperti di Sumatera nih, di Pulau Sumatera ada suku Gayo, suku Melayung, suku Minangkabau, dan suku Batak. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Nah, kita lanjut ke Pulau Lombok. Tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di bagian timur terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 3 suku, yaitu Samawa. Samawa merupakan singkatan dari suku Sasak, Sumbawa, dan Embojo. Ini Ustadz akan menceritakan sebuah cerita tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di dalam kelasnya Udin, banyak teman-temannya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti Siti berasal dari suku Jawa di daerah Jawa. Beni berasal dari suku Batak di daerah Sumatera Utara. Dayu berasal dari suku Bali di daerah Bali.
Leni berasal dari suku Dayak di daerah Kalimantan. Dan Edo berasal dari suku Papua di daerah Papua. Mereka semua, walaupun berbeda suku, mereka tetap berteman dengan baik dan akrab, dan saling menghormati, dan selalu bermain dan belajar bersama dengan riang. Jadi anak-anakku yang soleh-solehah juga harus mengikuti Udin dan teman-temannya ya. Walaupun berbeda suku, kita harus saling menghormati, akrab, dan saling menyayangi. Materi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anakku semua pasti punya teman yang berasal dari berbagai suku. Jadi, kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan antar teman, seperti cerita atau kisah Udin bersama teman-temannya tadi. Jadi, sekali lagi, saling menghargailah dan menerima perbedaan, serta saling menyayangi. Kita akan membahas keberagaman usia di lingkungan sekitar. Dalam anggota keluarga, kita ada perbedaan usia. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3, yaitu usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Nah, ini biasanya untuk anak-anak SD. Yang kedua, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Bagi anak-anak yang sudah bersekolah di jenjang SMP atau SMA, itu disebut remaja. Dan terakhir, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Menambah pengetahuan dan menambah wawasan Anda semua, kerjakanlah tugas di rumah atau PR berikut ini. Tugas pertama yaitu kerjakan tugas pada halaman 125 sampai 126. Ayo berlatih. Tugas kedua yaitu kerjakan tugas pada halaman 137. Ayo berlatih. Dan terakhir, kerjakanlah tugas pada halaman 144 sampai 145. Bagi Anda semua yang masih belum paham tentang materinya, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz maupun Ustazah, atau tonton kembali videonya dengan seksama. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga semangatnya, jaga ibadahnya, saling membantu dengan adik dan kakak, serta bantu dan ikuti nasihat ayah bunda di rumah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.